Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak soleh dan solehah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih berpuasa? Alhamdulillah. Baik, hari ini bersama dengan Bu Nini Anita dan Siti Mahfudzoh, kami akan memberikan kultum yang berjudul Faktor Kejayaan Islam. Teman-teman, simak videonya ya. Baik anak soleh dan solehah, ya, kita akan mempelajari tentang faktor kejayaan Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang kejayaan Islam, ya, yaitu masa-masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu adalah masa di mana Islam berkembang pesat dalam berbagai bidang. Ya, masa atau periodenya dimulai dari 650 sampai 1250 Masehi dan didukung oleh dua kerajaan, ya, dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, Islam berkembang pesat di dua kerajaan ini. Kali ini Bu Nini akan berbicara tentang faktor kejayaan Islam. Ya, faktor kejayaan Islam, ya, itu ada tiga, ya. Yang satu adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor pemerintahan. Nah, baik anak soleh dan solehah, ya, yang pertama kita akan menyimak tentang faktor internal, faktor kejayaan Islam. Faktor internal pada kejayaan Islam adalah yang pertama, Islam memiliki iman yang teguh, istiqomah terhadap ajaran agama, taat dan bertakwa. Ajaran Islam juga mendorong untuk maju, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam juga agama dakwah, dan umat memiliki semangat untuk mencapai kemajuan. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal ini ada 5, ya, ada 5 faktornya. Ya, jadi yang pertama itu adalah percampuran budaya Arab dan budaya bangsa lain, ya, sehingga Islam itu berkembang. Kedua itu adalah begitu majunya, ya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu, ya, seluruh ilmu pengetahuan, ya, berkembang pesat. Nah, yang ketiga itu ada gerakan terjemah, ya, jadi ada gerakan penerjemahan buku-buku bahasa Arab, ya, di bidang sastra, di bidang kedokteran, astronomi, filsafat, ya, dan di bidang sejarah. Nah, kemudian ada lagi, ya, khalifah, ya, khalifah atau pemimpin yang baik dan soleh di seluruh negeri. Nah, yang terakhir adalah politik yang kondusif, ya, jadi pemerintahan yang baik, ya, pemerintahan yang baik yang semuanya mendukung kemajuan Islam. Nah, itulah yang menyebabkan Islam maju berkembang di seluruh negeri. Nah, baik anak soleh dan solehah, faktor yang ketiga itu adalah faktor keilmuan dari para ulama, ya. Jadi faktornya yang pertama itu pengetahuan tentang agama Islam secara syamil atau secara menyeluruh. Yang kedua itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, yang ketiga berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, dari seluruh bidang dan dari ulama yang begitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu adalah 3 faktor, ya, 3 faktor yang menyebabkan Islam berkembang, ya. Islam itu maju, ya, dari berbagai faktor. Ada faktor internal, eksternal, dan keilmuan, ya. Oke anak soleh dan solehah, ya, kita bisa menyimak, ya, dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Dalil dan hadis yang menunjukkan bahwa kejayaan Islam hanyalah milik Allah, Rasul, dan bagi kaum mukmin terdapat pada Quran surah Al-Munafiqun ayat 8, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqun la ya'lamun. Yang artinya, padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul dan kaum muslim. Akan tetapi kaum munafik tidak mengetahui. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan la yanbaghi li muslimi ayyuzilla nafsah. Tidak selayaknya seorang muslim menghinakan dirinya. Nah, itulah dalil dan hadis yang menunjukkan bahwasannya kejayaan Islam hanyalah milik Allah, Rasul dan kaum mukmin. Demikian kultum hari ini tentang faktor kejayaan Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat Dan tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.